Shalom, Jemaat GKNS yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi pada hari Minggu, tanggal 20 Februari. Sebentar kita akan masuk dalam ibadah pada hari ini. Namun sebelum kita mulai masuk dalam ibadah hari ini, kita akan dengarkan dahulu Good News pada edisi hari ini. Temanya adalah isilah pikiranmu. Berbicara tentang roh telah banyak kita lakukan, sebab pelayanan GKNS Allah Bersinar adalah pelayanan karismatik. Pelayanan di mana roh Allah bekerja dengan leluasa. Seringkali kita lupa bahwa Allah tidak hanya ingin membentuk roh manusia saja, tetapi juga jiwa dan tubuh kita. Salah satu unsur dari jiwa adalah pikiran. Banyak pribadi yang walaupun ada dalam pekerjaan roh, namun cara berpikirnya masih amat menyedihkan dan seringkali negatif. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang berpikir yang positif melalui Filipi 4 ayat 8, yang berbunyi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Jikalau roh Anda telah diisi dengan firman Allah, maka biarkanlah firman itu mengisi seluruh pikiran Anda pula. Renungkan itu siang dan malam, dimanapun Anda berada, dan jangan biarkan sesaat Anda mengizinkan pikiran negatif masuk ke dalamnya. Jangan lagi izinkan pikiran tentang kegagalan, kekecewaan, kepahitan, masa depan kelabu, sakit penyakit, keluhan, mengukur orang lain, kenajisan, kekotoran, kebusukan, dan lain sebagainya mengisi pikiran Anda. Isilah pikiranmu dengan Filipi 4 ayat 8. Kalau pikiranmu sakit, sakitlah pula tubuhmu. Kesehatan sangat pula ditentukan oleh pikiranmu. Anda mau sehat juga? Jaga pikiranmu dengan Filipi 4 ayat 8. Adalah kerinduan kita semua bahwa di GKNS akan terbentuk pribadi-pribadi yang sehat. Sehat tubuh, sehat roh, dan sehat jiwa. Semua terbentuk dalam keseimbangan yang serasi. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Amin, saudaraku semua. Lalu pengumuman selanjutnya, selamat ulang tahun kepada Ibu Neti Chandra pada tanggal 24 Februari. Lalu selanjutnya kepada Ibu Rina pada tanggal 25 Februari. Selamat ulang tahun kepada Ibu Neti dan Bu Rina, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan syukur atau diakonia, bisa saudara transfer melalui rekening Gereja Kristen Afiriksion Allah Bersinar yang tertera di layar kaca saudara. Nanti saudara bisa transfer melalui rekening tersebut. Baik saudaraku, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat semua perbuatan-Mu dalam hidup kami Bapa. Mungkin banyak hal yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami, tapi ajar kami pagi hari ini Tuhan untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu Tuhan mengatakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengerti Tuhan segala sesuatu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu dan percaya Tuhan, dalam segala hal Kau Allah yang turut bekerja Tuhan. Dalam segala hal Kau Allah yang tetap baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau angkat syukur kami. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku berikan syukur pada Tuhanku. Kau telah tebus hidupku, karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur, ku berikan syukur pada Yesusku. Kau telah angkat hidupku,
karya kudus-Mu melayakanku. Kini aku melayani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakanku. Kini aku melayani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur bagi-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Lebih lagi kita naikkan syukur. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kami naikkan syukur kami berikan Tuhan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat semua perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik. Kasih-Mu besar Tuhan dalam hidup kami. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku
buat anugerah kasih-Mu bagiku, buat anugerah kasih-Mu bagiku, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, buat segala apa yang terjadi dalam hidup kami, buat segala perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa lebih lagi pujian kami, korban syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap orang yang siap lebih lagi muji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom saudaraku yang ada di rumah dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya sukacita Tuhan selalu ada bersama kita, amin. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau bangkit berdiri, kita akan naikkan syukur kita lebih lagi. Sama-sama kita akan seduhkan na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na, 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 na-na-na-na-na-na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang siap. Kakimu melompat, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Biar musik memuji Tuhan pagi hari ini. Semua yang di rumah yang percaya bahwa Allah kita adalah yang baik, katakan dalam hatimu, amin. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri.
kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, dalam segala hal Kau yang selalu ada buat kami. Kau Allah yang selalu turut bekerja Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kaulah pengharapan kami. Kaulah perlindungan kami. Kaulah kota benteng kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Jesus. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu, dalam segala perkara Tuhan, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Yes Jesus. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, hanya Kaulah jangkar hidup kami. Kaulah jangkar hidupku, sebab itu kami takkan goyah Tuhan. Yes Jesus. Firman-Mu, Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai. Sungguh kami aman bersama-Mu, ku aman di dalam-Mu. Amin Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja.
Katakan firman-Mu, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu. Amin Tuhan. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Yes. Amin. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kaulah perisai kami, Kaulah perlindungan kami Tuhan. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kami percaya Tuhan, kami pegang janji-Mu. Sepasti mentari bersinar Tuhan, begitulah janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau yang akan menjaga kami, Kau yang akan selalu melindungi kami Tuhan. Kaulah kota benteng perlindungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang senantiasa menyinari setiap langkah kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menuntun setiap langkah kami Bapa. Kami buka hati kami, kami buka pikiran kami, telinga kami Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bersukacita kembali. Kita kembali mengadakan ibadah online karena situasi yang tidak memungkinkan kita kembali di gereja. Tapi kita tetap punya semangat untuk memuji, menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, biarlah firman yang kita dengar menguatkan kita semua. Tuhan memberikan kita motivasi untuk menghibur kita, juga Tuhan bisa menegur kita lewat firman yang kita dengar, saudara.
Terima kasih Tuhan, tema firman pada minggu ini yaitu saya berikan tema tentang better life, yaitu hidup lebih baik lagi. Pada dasarnya manusia ingin hidup lebih baik lagi, saudara. Amin, saudara. Saudara yang di rumah pun menginginkan hidup lebih baik lagi. Mungkin kalau saya tanya lebih dalam lagi, apakah saudara ingin lebih baik lagi dalam berumah tangga? Saudara bisa angkat tangan. Apakah saudara ingin lebih baik lagi dalam hal ekonomi? Apa saudara ingin lebih baik lagi dalam pekerjaan, dalam usaha atau prestasi belajarmu? Semua pasti mengangkat tangan dan semua pasti menginginkannya. Katakan amin, saudara kasih Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, berbagai banyak keinginan manusia ingin lebih baik, itu tidak salah, itu hal yang wajar. Secara lahiriah, ingin mencapai sesuatu, ingin punya sesuatu, itu adalah hal yang normal, saudara kasih Tuhan. Tapi alangkah baiknya ketika kita ingin lebih baik lagi, yaitu manusia batiniah kita, manusia roh kita atau diri kita sendiri untuk lebih maju lagi, saudara kasih Tuhan. Mungkin sejenak kita renungkan, saudara. Saudara mungkin berusia 30, 35, 40 atau berapapun saudara kasih Tuhan. Saudara hidup di tahun 2022, saudara bisa membayangkan ketika saudara ada di tahun 2021 atau di tahun 2020. Apakah hidup saudara renungkan begini-begini saja? Apakah saudara mengalami kemajuan? Bukan kemajuan secara fisik ya, tapi kemajuan kerohanian kita, saudara. Apakah saudara statis, saudara, gitu-gitu terus? 19, 2020, 2021 sekarang, kita harus punya keinginan, saudara. Saudara dan saya harus punya kerinduan, keinginan supaya saya harus lebih lagi, lebih baik lagi. Saya harus punya keinginan untuk berubah. Saudara pun harus punya keinginan untuk berubah, untuk lebih baik lagi batinnya, saudara. Karena jauh lebih baik ketika saudara secara materi, secara apapun saudara memiliki, saudara batinnya saudara pun lebih baik lagi, alangkah itu lebih sempurna, saudara. Ketika sudah mencapainya, saya percaya saudara sudah bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Saudara bisa menjadi orang yang memberkati orang-orang di sekitar saudara, di tengah-tengah keluarga maupun pekerjaan maupun pelayanan, saudara. Karena apa, saudara? Ketika saudara dan saya mengutamakan apa yang ada di dalam kita, itu manusia kita lebih baik lagi, mengacu lebih baik lagi, memicu lebih baik lagi, percayalah, kita nggak akan punya berpikiran nantilah kalau sudah sukses, kalau ekonomi saya sudah pulih, sudah maju, baru saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nantilah kalau pekerjaan saya sudah mapan, baru bisa saya memberkati orang lain. Tapi ketika saudara dan saya memiliki batinnya yang lebih maju lagi, lebih baik lagi, mengutamakan hal itu, kita tidak akan berpikir nanti setelah ini, setelah itu. Tapi apapun situasi kita saat ini, ketika kita mengalami pembaharuan budi kita, pembaharuan jiwa, emosi kita semuanya, percayalah kita sudah menjadi dan bisa menjadi memberkati orang lain. Sudah menjadi pribadi yang bisa memanfaatkan situasi sehingga bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak, saudara. Bagaimana supaya cara kita bisa hidup lebih baik lagi, saudara? Saya memberikan 3 hal yang praktis saja dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama, saudara, sama-sama kita buka. Mari kita buka firman kita, Alkitab saudara yang ada berada di rumah. Kita buka dalam Filipi pasal yang keempat, saudara. Ayat ini tidak asing buat kita semua, Filipi 4, ayat yang ke-8. Oke, Filipi 4 ayat ke-8 akan saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, saudara. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah semuanya itu. Di ayat 9-nya, saudara. Jadi poin yang pertama, bagaimana supaya hidup kita lebih baik lagi. Saya mengajak untuk belajar kita berpikir dulu, baru bertindak. Jangan dibalik, saudara. Jangan bertindak dulu, baru kita berpikir, oh iya ya, baru kita menyesal. Kita belajar dalam kehidupan kita sehari-hari,
untuk belajar berpikir dulu. Tadi firman Tuhan juga katakan, pikirkanlah semuanya itu. Baru ayat 9 katakan, lakukanlah semuanya itu. Makanya kadang kita banyak bertindak dulu karena firman Tuhan juga mengatakan kita punya 2 telinga dan 1 mulut, lebih banyak kita untuk mendengar daripada berbicara, saudara. Bertahan-tahanlah kita, artinya kita belajar mengontrol kehidupan kita selain apa yang bisa melukai orang lain. Bukannya menjadi bermanfaat, tapi bahkan melukai orang lain. Makanya kita belajar berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan cepat kita punya janji, kita berjanji, tapi kita sendiri nggak bisa menepati janji kita. Kita bicara berkomitmen, tapi kita sendiri nggak bisa berkomitmen, saudara kasih Tuhan. Dalam kehidupan sehari, misal saudara berkeinginan, ingin mencicil sebuah kendaraan, atau mencicil sebuah panci berlapis emas misalnya. Tapi kalau saudara punya komitmen untuk bisa melunaskannya kendaraan tersebut, nggak apa-apa berjalan. Tapi kalau saudara hanya keinginan emosi, saya pengen punya ini, saya punya itu, saya pengen punya, wah sekarang ada Vario 160 cc yang terbaru, saudara. Tapi saudara nggak sanggup untuk membayarnya, buat apa saudara mulai mencicilnya? Makanya dipikirkanlah semua itu, memanage semuanya itu, kita belajar berpikir, bisa nggak saya melunasinya? Bisa nggak saya menepati janji saya, perkataan saya? Juga banyak rumah tangga yang cekcok, rekan bisnis yang cekcok, perselisihan. Karena apa? Karena selalu didahulukan tindakan dia. Tindakan bisa perbuatan, bahkan bisa mulutnya, saudara, omongannya yang nggak bisa dijaga. Makanya sebelum kita melakukan tindakan kita, omongan kita, belajar kita berpikir dulu, saudara. Nah itu harus kita latih. Kita merespon segala sesuatu, kita berpikir dulu. Benar nggak apa yang saya nanti lakukan? Memberkati nggak apa yang nanti saya katakan, saudara? Di kehidupan kita, saudara. Kalau dihadapkan kehidupan yang benar-benar nyata, rumah tangga saudara, anak, istri, suami, kenapa bisa bertengkar? Karena itu, saudara. Nggak mau ngalah. Emosi dulu yang lebih maju daripada berpikiran sehat. Itu hal yang pertama, saudara. Kita belajar segala sesuatu dalam hidup kita, pikir dulu, baru bertindak. Saudara pun ingin mendirikan rumah, bangun sebuah rumah pun, saudara harus menghitung segala kalkulasi, memanage segala macam, apa batunya harus dipikirkan, kacanya seperti apa, itu kan harus dipikir dulu. Jangan sekedar membangun-bangun akhirnya jadi, tapi rumahnya nggak kuat fondasinya, nggak kuat apanya, kusen segala macam. Semua segala sesuatu harus dipikirkan dengan cermat dan penuh dengan hikmat. Itulah supaya kita menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain, supaya hidup saudara bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak, saudara. Hal yang pertama. Hal yang kedua apa, saudara kasih Tuhan? Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, kita sama-sama lihat Roma 12 ayat yang kedua. Itu kita tahu semua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah saudara menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Bukan sekedar kita bisa membedakan, tapi ayat ini berbicara lebih dalam lagi, supaya kita bisa mampu membuat keputusan yang baik dan benar, supaya kita bisa mampu melakukan hal yang baik dan benar, setelah kita membaharui segala pikiran, pola pikir kita, pembaharuan pola pikir kita, saudara. Percuma saja sama jangan bohong kalau kita tahu bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan, tapi kita tidak melakukannya sama aja dengan bohong, saudara. Tapi kita diberikan kemampuan ketika kita membaharui segala pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik, yang positif, kita tanamkan pikiran-pikiran Kristus, firman Tuhan yang kita tanamkan dalam pikiran kita, otomatis kita dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu menjadi orang yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus membaharui pola pikir kita. Ketika kita melihat situasi, kita belajar, kita jangan menyimpulkan segala sesuatu negatif. Kita melihat situasi orang lagi ngomong berduaan, kayaknya sedang ngomongin saya nih.
negatif. Berpikirlah positif, saudara. Itu perlu latihan kita mengubah pola pikir kita yang sudah termindset semenjak kita kecil secara latar belakang kita dididik oleh orang tua, oleh lingkungan kita, tapi kita mau belajar lagi untuk membaharui segala pikiran kita, membuang hal-hal yang kotor, menanamkan hal-hal yang positif, saudara. Itu perlu latihan, perlu dibiasakan, terbiasa, akhirnya menghasilkan sebuah karakter dalam kehidupan kita. Karena tindakan ini adalah hasil buah dari pikiran. Kalau pikiran ini kotor, negatif, tentu tindakan pun akan kotor dan negatif, saudara. Segala sesuatu yang saudara lihat pasti negatif. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit berkeluh kesah, dikit-dikit mengumpat, mengutuki, saudara. Saudara ingin menjadi lebih baik lagi, baharui segala pola pikir saudara. Buang hal-hal yang negatif. Mungkin walaupun itu orang tersebut ngomongin kita, ngomongin saudara, berpikirlah positif. Mungkin ngomongin hal-hal yang baik, mungkin ngomongin hal-hal keteladanan saya. Karena kalau kita berpikir negatif, belum tentu orang pun ngomongin kita negatif, kita akan rugi sendiri. Kita kan selalu berpikiran, itu kenapa ngomongin saya, kenapa pemimpin saya seperti ini, kenapa rekan saya selalu begini begitu, ngomongin saya, jelek-jelekin saya, kecewain saya. Punyalah pikiran-pikiran yang positif. Karena untuk sulit maju, karena kita terlalu mengedepankan pikiran-pikiran negatif, kita selalu atau suka menyimpan hal-hal yang lalu, masa lalu, atau trauma kita yang harus kita pulihkan, saudara, supaya kita bisa maju menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu hal yang kedua, saudara. Hal yang ketiga apa, saudara? Hal yang ketiga dalam praktis kehidupan kita sehari-hari, kita terus belajar menghormati, saudara. Hal ini saya ambil kenapa, saudara? Karena untuk menghormati tidak hanya kita belajar di bangku sekolah atau kuliah, tapi selama kita hidup, kita bekerja, kita melayani, kita masuk dalam pelayanan, kita usaha, kita belajar namanya menghormati orang itu perlu, saudara. Banyak orang yang lupa bagaimana cara menghormati orang, atau bahkan orang lupa dia gak mau menghormati orang karena dia punya kedudukan yang tinggi, dia karena punya harta yang cukup, setidaknya orang harus menghormati saya. Itu adalah mindset yang salah, saudara. Kita belajar untuk selalu menghormati orang. Kita lihat ayatnya, saudara kasih Tuhan. Kita buka sama-sama dalam Roma 12 tadi, ayat yang ke-10. Roma 12, ayat yang 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat, saudara. Ini menjadi PR juga dalam dunia pendidikan pada saat ini. Karena kemarin hampir 2 tahun anak-anak belajar di rumah, anak-anak tidak bersosialisasi. Ketika kembali ke sekolah, mereka mungkin tidak mengerti dan tidak tahu cara menyapa gurunya, cara menghormati, cara izin ke kamar mandi, cara izin ke luar ruangan. Harus kita ajarin kembali, saudara. Dan pun banyak orang dewasa pun harus belajar menghormati, saudara. Menghormati orang lain, kita memberikan pujian, kita memberikan apresiasi, atau kita mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Itu pun bentuk dari hormat kita kepada orang lain. Karena ketika kita menghormati orang lain itu adalah salah satu wujud kasih kita kepada orang lain, saudara kasih Tuhan. Ketika saudara menghormati orang lain, janganlah kita memilih orang-orang yang ini yang pantas harus saya hormati. Inilah golongan yang harus saya hormati. Mentang-mentang satu golongan, mentang-mentang satu profesi, mentang-mentang satu jabatan, ini yang harus saya hormati. Atau orang-orang di atas saja yang harus saya hormati. Enggak, saudara. Tuhan menciptakan manusia semua sama. Yang di bawah kita pun kita belajar menghormati. Entah itu tukang parkir, tukang beca, pengamen, segala macam, kita pun belajar menghormati orang-orang yang di bawah kita. Gak mungkin kita menghormati orang di atas kita, tapi orang-orang yang di bawah kita bahkan menjelek-jelekan kita, saudara. Saya percaya, ketika kita menghormati orang yang ada di bawah kita, otomatis kita pun akan menghormati orang-orang yang ada di atas kita. Sebaliknya kalau kita hanya menghormati orang-orang yang ada di atas kita, belum tentu kita pun menghormati orang-orang yang di bawah kita, saudara.
Misal tukang bakso, tukang bajigur, siomay. Saya diajarkan oleh istri saya ketika udah lama ketika saya jajan, saudara jajan satu bubur kalau nggak salah pagi hari. Ketika saya udah beli dan saya bayar, saya pulang masuk ke rumah, istri saya ngomong, "Pi udah ngomong terima kasih belum?" "Hah? Ngomong terima kasih buat apa? Lah kan saya yang beli, harusnya si Mang yang terima kasih, udah saya beli," gitu kan. "Ya enggak lah, terima kasih lah si Mang juga." Ya saya akhirnya ya saya belajar nerima akhirnya sampai saat ini istri saya juga dan saya juga mengajar kepada anak-anaknya kalau beli orang-orang yang dagang yang lewat beli odading, beli bubur, beli apa, "Udah ngomong terima kasih belum? Udah belum terima kasih belum?" Itu belajar kita. Itu juga ketika saudara ketika bangun tidur sampai saudara tidur, otomatis saudara akan menemui orang-orang yang berjasa kepada saudara tanpa engkau sadari. Disitulah kita belajar menghormati. Kalau saya pribadi ketika bangun pagi pasti istri sudah menyediakan ini itu. Saya mengendarai mobil, walaupun tugasnya satpam tuh membuka tutup pintu gerbang, otomatis saya, "Makasih Pak, nuhun Pak." Walaupun itu merupakan pekerjaan tapi saya belajar tuh mengucapkan terima kasih. Saya isi bensin pun, kalau saya tetap bayar, "Nuhun Teh, nuhun A," misalnya. Selama kita banyak berterima kasih, artinya sebanyak kita menghormati orang lain, banyak orang pun akan respect kepada kita, saudara. Semakin kita sedikit menghormati orang lain, sedikit pula orang yang menghormati kita atau respect kepada kita. Jadi kita harus menghormati dengan tulus. Orang lain pun akan menghormati kita dengan tulus. Jangan sampai kita dihormati karena kita punya jabatan, sekedar kita punya pangkat, kita punya materi yang lebih banyak. Mereka menghormati kita, tapi apakah hormat mereka tulus kepada kita? Belum tentu, saudara. Tergantung dari kitanya. Kita mau nggak menghormati mereka lebih dahulu. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, saling menghormati lebih dulu. Juga firman Tuhan katakan, janganlah kita gila hormat, saudara. Ya itu bahaya banget. Orang ini nggak menghargai saya. Si A nggak menghargai saya, misalnya. Saya kan hamba Tuhan di sini, kenapa sih nggak ada yang menghormati saya? Ngucapin apa ke saya misalnya. Janganlah kita gila hormat, saudara. Dalam kehidupan kita pun, dalam pekerjaan, dalam sekolah kita belajar ketiga hal ini. Dan yang terakhir tadi kita belajar untuk saling mendahului untuk memberi hormat. Itulah menjadi orang yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita, saudara. Supaya kita lebih bermanfaat orang banyak. Supaya kita bisa memberkati orang lain. Tanpa kita harus sukses dulu, kita harus mencapai tujuan jabatan dulu, kita mencapai ini dulu. Tapi ketika kita membaharui, mengutamakan lebih baik apa batiniah kita, otomatis kita sudah belajar memberkati orang lain lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, saudara. Lihat ketiga hal ini, saudara, sama-sama belajar membaharui pikiran kita, mendahului dalam sikap kita hormat, dan membaharui segala pikiran kita, saudara, dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, bahwa Tuhan selalu menopang setiap orang-orang yang benar. Dalam Filipi 4 juga tadi katakan yang ayat ke-8 dan 9, semua yang adil, semua mulia, manis, sedap didengar, suci semuanya itu buat kebajikan, pikir dan pikir. Bukan hanya sekedar pikir, tapi mulailah. Selama saudara dan saya menanamkan hal-hal demikian, hal yang baik, otomatis apa yang keluar pun hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, yang suci, yang manis, sedap didengar, patut dipuji, semua itu menjadi berkat buat orang lain. Mari saudara, jadi hidup kita menjadi lebih baik hari demi hari. Jangan tahun di 2020 ini menjadi orang yang tetap sama seperti tahun di 2021 kemarin. Kita harus mengalami perubahan hari demi hari, bulan demi bulan menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Lebih baik bukan sekedar kita mengejar materi kedudukan, tapi batiniah kita yang harus kita kejar untuk lebih baik lagi, menjadi manusia yang bisa diandalkan. Tuhan Yesus berkati, sama-sama kita berdoa, saudara. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau, Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak sia-sia kami dengar, Tuhan. Roh Kudus, Kau yang mimpin hati setiap kami, khususnya buat jemaat-Mu, mereka yang sekarang ini berada di rumah, Tuhan. Mampukan mereka, Tuhan,
ketika mereka membaharui segala pikiran mereka, mampu untuk melakukan sesuatu yang benar, yang baik Tuhan, yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan ajar setiap jemaat-Mu, ajar kami semua untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Itulah Tuhan, kami belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak bisa menuntut apapun di luar kami Tuhan, tapi kami mau lebih dulu kami membaharui hidup kami Tuhan untuk lebih baik lagi Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mencapai untuk lebih baik lagi, kerinduan lebih baik lagi Tuhan, semua hal-hal yang negatif, yang kotor akan hilang dengan sendirinya Tuhan. Kami percaya dalam kehidupan kami Tuhan, itu mengeluh, mengumpat, berkeluh kesah, semua akan hilang dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika pembaharuan pola pikir kami dibaharui selalu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Biarlah firman yang kami dengar menjadi rema buat kami semua, sehingga kami mengalami Engkau, kami mengalami firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka masing-masing Tuhan, dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka Tuhan, mereka yang lagi sakit juga Kau berkati, Kau pulihkan kesehatan mereka Tuhan satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar sebelum kami berpisah, kami berdoa bersatu hati untuk saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan, untuk Ibu Neti Chandra dan Ibu Rina Tuhan. Kami berdoa biar kasih dan kemurahan-Mu turun atas mereka Tuhan. Engkau yang sudah tambahkan 1 tahun umur kepada mereka Tuhan. Mari Bapa, mereka adalah biji mata-Mu juga Tuhan. Mereka anak-anak-Mu yang berharga. Selalu berkati dalam kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka emas yang murni, semakin diproses semakin murni Tuhan. Oleh anak-anak yang berkenan kepada Bapa di surga. Berkati para lansia, remaja, pemuda semuanya Tuhan. Segala tantangan yang kami hadapi di tengah pandemi ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu mereka Tuhan, supaya mereka punya iman yang kuat, iman yang terus bersandar kepada Engkau Tuhan. Menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan. Karena mereka tahu bagaimana menjadi orang yang memberkati orang lain Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan menerima berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, bukalah hati-Mu, angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari segala sumber berkat, yaitu Yesus Kristus, yang sebagai juru selamat pribadi kita, saudara. Kasih karunia Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh Kudus yang akan selalu menyertai engkau setiap hari. Terimalah berkat, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Diberkatilah buah ladang-Mu dan diberkatilah buah kandungan-Mu. Terimalah berkat. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan sama-sama, kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sama-sama kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.